Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam kehidupan kita Allah Subhanahu wa taala memberikan terlalu banyak nikmat. Tentu mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali pula. Salah satunya adalah nikmat ilmu, nikmat kesehatan, lebih-lebih nikmat hidup. Dan yang kedua kali tidak lupa juga kita haturkan selawat, beriring salam kepada baginda kita, junjungan alam semesta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mampu merubah peradaban zaman, untuk mampu memberikan ilmu, memberikan teladan pada umat manusia, dan juga beliau mampu menyempurnakan ajaran nabi-nabi terdahulu. Beliau adalah salah satu pemimpin yang telah mampu merubah peradaban dunia dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang, dari zaman kebodohan menuju zaman intelektual, dan dari zaman kekafiran menuju zaman Islamiyah yang seperti Islam yang kita imani sekarang ini. Dan yang saya hormati Bunda Etika yang telah memberikan kami kesempatan sehingga bagaimana untuk lolos di dalam mata kuliah PPD ini. Kemarin kami sudah melakukan presentasi 2 kali, akan tetapi kami tidak lolos. Dan mohon maaf, sebenarnya kami kurang mempersiapkan diri. Dan sekarang dalam momentum ini, saya akan membahas terkait masalah PPD. Jadi, apa itu PPD? PPD adalah serangkaian upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, pengetahuan, dan sikap guru atau tenaga pendidik, atau sebagai kita calon-calon tenaga pendidik gitu. Jadi kita sebagai calon-calon tenaga pendidik harus belajar terkait masalah PPD untuk bagaimana menunjang keterampilan, skill, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah kita masuk ke dalam apa itu tujuan gitu, tujuan PPD. Tentu di dalam hadirnya PPD ini memiliki tujuan tertentu gitu. Jadi yang pertama adalah Yang pertama adalah meningkatkan kompetensi. Jadi artinya memperluas pengetahuan dan keterampilan pengajaran dalam manajemen kelas dan inovasi pendidikan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah pengembangan profesionalisme. Jadi mendorong peningkatan profesionalisme guru melalui peningkatan kualifikasi dan pembaharuan konstan. Itu yang dimaksud. Dan yang nomor 3 adalah peningkatan kualitas pendidikan. Jadi kita juga harus mampu memastikan pendidikan yang berkualitas dengan penghasilan guru yang berkompetensi dan berkualitas tinggi. Dan yang nomor 4 adalah adaptasi terhadap perubahan. Mengadaptasi perkembangan teknologi, kurikulum, dan tuntutan zaman dengan pembaharuan dan penyesuaian tenaga kerja. Itu sangat diperlukan maksud saya. Dan selanjutnya kita masuk di dalam latar belakang. Jadi apa berdirinya PPD ini harus ada, tentu adanya latar belakang itu. Jadi perubahan kebutuhan pendidikan itu yang pertama. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan dunia kerja menuntut penyesuaian konstan dan dalam metode pengajaran. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah tantangan global. Tentu persaingan global memerlukan tenaga pendidik yang bersaing dan menghadapi perubahan dengan cepat. Contohnya sekarang ini terlalu banyak gitu. Udah banyak kita melakukan pendidikan, maksudnya belajar melalui daring, itu adalah salah satu perubahan zaman itu. Jadi guru itu dibutuhkan untuk bagaimana mampu bersaing di dalam era globalisasi. Selanjutnya nomor 3, perkembangan kurikulum. Perubahan kurikulum menuntut guru untuk terus memperbaharui dan meningkatkan metode mengajar mereka. Jadi maksudnya nomor 3 ini
guru itu mampu memberikan inovasi dalam kelas, mencairkan suasana kelas, itu yang dimaksud inovasi gitu. Dan selanjutnya ini terakhir ya, penutup maksudnya. PPD merupakan investasi penting dalam pendidikan. Memastikan bahwa guru-guru memiliki pengetahuan terkini, keterampilan pedagogis yang memadai, serta kesiapan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan atau dunia nyata pendidikan. Mungkin terima kasih, itu saja dari saya, dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata dari saya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Bunda Etika yang selalu memberikan kesempatan dan yang selalu memahami bagaimana berjalannya kuliah dan bagaimana memahami mahasiswanya gitu maksudnya. Dan terima kasih, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.